Perkenalkan, nama saya Siti Hornisa dengan NIM 199.500. Saya dari kelompok 4 dan dari kelas 2A. Anggota kelompok saya yaitu Rivaldo Nanda Pratama dengan NIM 199.490, Sherin Metinda dengan NIM 199.497, dan Ri Retno Devi 199.503. Judul pada materi jurnal ini adalah aktivitas anti diare ekstrak etanol daun suji atau Dracane angustifolia Roxb. Tujuan pada praktikum kali ini untuk menguji aktivitas anti diare dan antibakteri ekstrak etanol daun suji. Saya akan memberitahukan sedikit apa itu diare. Diare adalah suatu gejala klinik gangguan pada saluran pencernaan di mana konsistensi tinja berbentuk cairan atau setengah cairan dan frekuensi terjadinya defekasi lebih sering dari keadaan normal sekitar 4-5 kali sehari. Baik, untuk yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama untuk alatnya ada oven, autoclave, kertas saring, jarum sonde, oral mencit. Untuk bahannya ada etanol 96%, daun suji, minyak jarak, dan daun kemangi. Untuk hewan percobaannya digunakan mencit putih jantan Swiss Webster. Baik, untuk selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, uji aktivitas antibakteri. Disterilkan alat dan bahan dengan autoclave selama 15 menit sebanyak 10 mikroliter MHB. Dimasukkan dalam plat mikro pada kolom pertama sebagai kontrol negatif. Suspensi bakteri sebanyak 5 mikroliter ditambahkan ke dalam 10 mikroliter MHB. Kemudian diaduk dengan alat vortex. Lalu sebanyak 100 mikroliter campuran tersebut dimasukkan dalam plat mikro pada kolom ke-12. Kemudian 10 mikroliter larutan antibiotik atau ekstra dengan konsentrasi tertentu kemudian dihomogenkan. Lalu di kolom ke-12 diambil 100 mikroliter kemudian dipindahkan ke kolom 11. Lalu pengenceran diteruskan sampai pada kolom ketiga yang akan memiliki konsentrasi terkecil yaitu pada kolom ketiga. Plat diinduksi pada suhu ruang selama 3x24 jam kemudian diamati bagian yang jernih. Tidak ada tumbuhan mikroba. Ditentukan nilai KBM konsentrasi bunuh minimum ditentukan setelah larutan uji tersebut ditumbuhkan kembali pada medium MHA. Lalu sebanyak 5 mikroliter aliquot dari setiap bagian yang jernih dipindahkan dalam MHA dan diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 3x24 jam, kemudian diamati lalu mendapatkan hasil. Lalu yang selanjutnya, metode proteksi terhadap diare oleh minyak jarak. Yang pertama, digunakan mencit putih jantan Swiss Webster sehat dengan bobot 20-25 sebagai hewan uji. Lalu hewan yang digunakan untuk percobaan memiliki feses normal. Lalu 1 jam sebelum percobaan dimulai mencit dipuasakan, makan dan minum. Sediaan uji diberikan dengan cara oral 0,5 ml per 20 gram bobot badan mencit. Kemudian ditempatkan di dalam bejana individual yang beralaskan kertas saring pengamatan. Kemudian 1 jam setelah perlakuan diberikan 0,75 ml minyak jarak. Lalu selanjutnya diamati respon yang terjadi pada tiap mencit, diamati selang 30-4 jam. Kemudian selama 1 jam sampai 5 jam setelah pemberian ricini. Lalu parameter yang diamati meliputi frekuensi defekasi, konsistensi, berat, feses, onset, dan durasi diare, lalu mendapatkan hasil. Lalu yang selanjutnya adalah metode transit intensial. Yang pertama digunakan mencit Swiss Webster jantan dewasa sehat dengan berat 20-25 gram sebagai hewan uji. Lalu hewan percobaan dipuasakan selama kurang lebih 18 jam.
Minum tetap diberikan setelah ditimbang hewan dikelompokkan secara acak ke dalam 14 kelompok. Lalu pada waktu T0, sediaan uji diberikan secara oral 0,5 ml per 20 gram bobot badan mencit. Setelah T45 menit diberikan tinta Cina 0,1 ml per 10 gram secara oral. Pada T65 mencit, pada waktu T0, sediaan uji diberikan secara oral 0,5 ml per 20 gram bobot badan mencit. Setelah T45 45 menit, mencit diberikan tinta Cina 0,1 ml per 10 gram secara oral pada T65 menit. Kemudian usus mencit dikeluarkan secara hati-hati sampai terenggang. Panjang usus yang dilalui marker tinta mulai dari pilorus sampai ujung akhir yang berwarna hitam dan diukur. Selanjutnya, demikian pula panjang seluruh usus dari masing-masing, dihitung rasio normal jarak yang ditempuh marker terhadap panjang usus seluruhnya, lalu mendapatkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Retno Devi ingin menjelaskan tentang data pengamatan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang tabel data pengamatan nomor 5, yang dimana frekuensi defekisasi menunjukkan perbedaannya terhadap kontrol secara statistik, dan saat pemberian ekstrak etanol daun suji pada 50 mg per kilogram per BB, peningkatan pada mencit ke 0 itu lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Lalu selanjutnya yaitu pada data pengamatan tabel nomor 6, di mana dapat dilihat pada gambar nomor 2 juga bahwa dari konsentrasi konsisten feses dapat dilihat selama 5 jam pengamatan. Lalu dari data pengamatan tabel ke-7 kita dapat melihat pengamatan feses, beratnya dan ukuran feses, tapi tidak bisa secara langsung karena pengukuran berat feses dapat terganggu apabila mencit mengalami urinisasi. Jadi kita harus memberinya waktu tempo. Selanjutnya yaitu gambar frekuensi defekasi dari ekstrak etanol daun suji. Lalu gambar kedua yaitu membahas tentang konsentrasi feses dari ekstrak etanol daun suji. Dan gambar ketiga yaitu berat feses dari ekstrak daun suji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo Nanda Pratama dari kelas 2A NIM 1999490, mata kuliah Praktek Farmakologi 1 semester 3. Saya akan membacakan bagian pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan. Daun suji dibersihkan dari bagian akar dan daun yang telah menguning. Kemudian dilakukan pencucian. Pencucian menggunakan air mengalir. Selanjutnya dilakukan perajangan. Semakin luas permukaan, maka bahan baku akan semakin cepat kering. Pengeringan dilakukan dengan cara di oven pada suhu 50 derajat Celcius untuk menurunkan kadar air sehingga bahan baku tidak ditumbuhi kapang dan bakteri. Metode ekstraksi yang dipilih adalah metode reflux karena merupakan metode ekstraksi cara panas yang memiliki keuntungan dalam meningkatkan kelarutan zat, sehingga waktu ekstraksi lebih singkat. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah etanol, yang merupakan pelarut universal. Etanol mampu menarik senyawa dalam simplisia, sebagian senyawa polar dan non-polar. Selanjutnya, golongan senyawa yang diduga mempunyai efek anti diare adalah tanin dan alkaloid, di mana tanin bersifat astringensia yang menciutkan selaput lendir usus.
sehingga bersifat obstipansia. Alkaloid mempunyai sifat antidiare yang kerjanya menekan peristaltik usus. Sedangkan golongan senyawa yang mempunyai efek antibakteri adalah alkaloid, tanin, dan flavonoid. Alkaloid sebagai antibakteri sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bakteri. Flavonoid memiliki mekanisme kerja antibakteri yang membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler hingga dapat merusak membran sel bakteri, diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Semakin lipofil suatu flavonoid, maka kemampuan merusak sel bakteri akan semakin besar. Ada 4 macam bakteri yang digunakan, antara lain Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Escherichia coli, dan Salmonella typhi. Bakteri tersebut penyebab penyakit saluran cerna. Selanjutnya, dari tabel 5, pengamatan frekuensi yang menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap kelompok kontrol secara statistik adalah kelompok yang diberi ekstrak daun suji, dosis 50 mg per kilogram BB. Dari tabel 6 dan gambar 2 dilihat dari konsistensi feses selama 5 jam. Kelompok negatif yaitu di mana harga konsistensi fesesnya besar yaitu 6,88. Artinya tinja yang keluar encer dan berair dan berlendir. Sedangkan loperamid harga rata-rata fesesnya 1,00 yang bersifat padat. Dari tabel 7 dilihat pengamatan berat feses, kelompok obat menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik terhadap kontrol yaitu ekstrak etanol daun suji, dosis 25 mg per kilogram BB dan 100 mg per kilogram BB pada mencit ke 0 setelah pemberian penginduksi minyak jarak. Dari tabel 8 dilihat bahwa aktivitas penurunan gerakan peristaltik usus yang dihasilkan tidak berbeda dengan kontrol negatif loperamid 2 mg sebagai pembanding. Pembanding panjang usus dilalui tinta dengan panjang usus akan lebih kecil dari kontrol negatif yang tidak akan diberi obat. Selanjutnya kesimpulan. Hasil penelitian tentang aktivitas antibakteri didapat ekstrak etanol daun suji daun suji mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri. 2. Pada daun suji, kelompok dosis ekstrak yang mempunyai aktivitas dalam memproteksi diare oleh minyak jarak yaitu dosis 50 mg per kilogram BB. Dosis ini dapat menurunkan frekuensi defekasi secara bermakna. Ketiga, dosis 25 mg per kilogram BB dan 100 mg per kilogram BB dapat meningkatkan konsentrasi dan menurunkan berat feses. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.